Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru hebat, negara kuat. Kembali bertemu lagi dengan saya Rahmat Patansi di pembelajaran kelas 11 lanjutan materi tentang karya ilmiah. Sebelum kita lanjut, saya menginginkan adik-adik sekalian untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa. Terima kasih. Lanjut. Merancang informasi, tujuan, dan esensi dalam karya ilmiah. Esensi ini maksudnya kedudukan ya. Sebuah kedudukan, berkaitan dengan kedudukan dalam karya ilmiah. Jadi yang pertama itu kita menentukan informasi penting dalam karya ilmiah. Ya, ketika kita ingin menentukan informasi penting yang dianggap penting ataupun penting dalam sebuah karya ilmiah, informasi itu bisa berbentuk apa saja yang dapat kita tulis atau dapat kita tentukan, baik itu berbentuk informasi umum ataupun informasi khusus ya. Nah, dalam tujuan penulisan karya ilmiah adalah untuk mempublikasikan suatu ilmu pengetahuannya kepada masyarakat. Di sini dimaksudkan mempublis itu artinya memberikan terobosan yang baru melalui karya ilmiah untuk masyarakat, agar pengetahuan ataupun ilmu yang ada dalam karya ilmiah tersebut dapat dinikmati dan dapat diketahui oleh masyarakat. Paham ya? Yang berikut, menyajikan hasil karya ilmiah dalam diskusi. Jadi, jika kita bertatap muka, maka akan dibentuk kelompok dalam pertemuan, setiap kali pertemuan, dan dalam setiap kali pertemuan itu diisi dengan makalah-makalah ilmiah yang nantinya akan dipresentasikan oleh salah satu kelompok, dan kelompok lain akan bertanya dan kelompok yang mempresentasikan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang lain. Dan fungsi dari guru dalam hal ini, itu guru hanya sebagai penengah ataupun yang meluruskan apabila terdapat sebuah kekeliruan ataupun kesalahan ya. Nah, menurut KBBI, masalah adalah sesuatu yang harus diselesaikan atau dipecahkan melalui forum diskusi. Seperti yang sudah saya katakan tadi ya. Dalam diskusi resmi seperti seminar, masalah itu dipaparkan oleh seseorang atau beberapa orang. Mungkin kalian sudah pernah diskusi sebelumnya dan sudah pernah membuat makalah juga sebelumnya. Itulah salah satu contoh dari diskusi ya. Diskusi yang menyajikan hasil dari karya ilmiah. Jika nanti ada pertanyaan, silakan kalian tanyakan kepada saya melalui kolom komentar ataupun WA, silakan. Insya Allah akan saya jawab. Jadi silakan kalian baca saja sendiri. Nanti jika terlalu cepat scroll yang saya lakukan, silakan di pause untuk dibaca ya. Lakukan kegiatan berikut. Ini adalah sebuah perintah ya, tugas. Tapi karena kita daring, dia tidak akan seperti itu. Jadi setelah kita mempresentasikan makalah kita, maka dari setiap akhirnya itu ada sebuah kesimpulan dari hasil diskusi dan output dari setiap pertanyaan. Seperti itu ya. Nah, materi kita cukup singkat.
Untuk lebih jelasnya, silakan kalian baca ataupun kalian tanyakan ke saya tentang apa yang belum kalian mengerti dan pahami tentang materi kali ini ya. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.